perkenalkan kami dari kelompok manajemen bisnis internasional. Di sini kami akan membahas ekspor Indomie ke Amerika dan Afrika. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kanais. Nah, teman-teman, di sini siapa sih yang belum tahu sama produk mie instan dengan merek Indomie? Nah, produk mie instan ini diproduksi oleh PT Indofood Nusa Persada Tbk. Ternyata produk mie instan satu ini bukan hanya dijual di negara Indonesia saja loh, tapi juga sudah memasuki pasar internasional. Saya ambil dua contoh negara, yaitu negara Amerika dan negara Afrika. Dikutip dari detik.com, kedua negara ini mengkonsumsi mie instan sebanyak 40 miliar bungkus per tahunnya. Hal ini disebabkan karena harganya yang tergolong murah dan cara penyajiannya yang mudah. Saya akan menyebutkan 3 keunggulan kenapa produk Indomie ini pede banget dijual di mancanegara. Yang pertama, karena sudah memiliki sertifikat halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Yang kedua, karena harganya relatif lebih murah dari mie instan yang dijual di mancanegara. Nah, yang ketiga, karena variasi rasanya yang memang benar-benar Indonesia banget. Untuk selanjutnya, PT Indofood telah menggunakan beberapa strategi untuk memasuki pasar internasional dengan produk Indomie sebagai berikut. Pertama, ada lisensi. Indofood menggunakan lisensi sebagai strategi kerjasama untuk memasuki pasar internasional. Strategi ini memungkinkan untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus membangun pabrik di setiap negara. Yang kedua, ada joint venture. Strategi ini memungkinkan Indofood untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara lain untuk memproduksi dan menjual produknya. Yang ketiga, ada marketing mix 4P. Indofood juga menggunakan marketing mix 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Sebagai strategi pemasaran untuk memasuki pasar internasional, strategi ini memungkinkan untuk menyesuaikan produk, harga, dan promosi dengan kebutuhan pasar lokal. Yang terakhir, ada inovasi dan adaptasi. PT Indofood juga melakukan inovasi dan adaptasi produk untuk memasuki pasar internasional. Strategi ini memungkinkan PT Indofood untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal dan meningkatkan daya tarik produk di pasar internasional. Selanjutnya ada strategi produk. Perusahaan berkomitmen untuk memproduksi makanan halal berkualitas tinggi dan aman, dengan fokus pada kesegaran, nilai gizi, serta legalitas konsumsi. Produksi Indomie sendiri memperhatikan keselamatan pelanggan dan memastikan kualitas produk yang unggul secara konsisten. Indomie saat ini telah hadir di lebih dari 100 negara di dunia, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Asia, Eropa, bahkan hingga Afrika. Indomie telah hadir lebih dari 35 tahun atau sejak tahun 1988 di negara Afrika tersebut. Bahkan untuk memenuhi permintaan pasar, Indomie mendirikan pabrik sendiri di Nigeria yang didirikan pada tahun 1995. Selanjutnya ada strategi harga. Perusahaan Indofood dengan menentukan harga jual ekspor, mereka menggunakan metodologi cost plus markup yang menggabungkan semua biaya termasuk biaya pembelian bahan, biaya manufaktur, biaya tenaga kerja, biaya transportasi ditambah persentase yang diinginkan. Selanjutnya ada strategi distribusi. Faktor terpenting dalam mempercepat arus barang adalah pemilihan saluran distribusi. Fase distribusi Indomie adalah dari produsen ke grosir, ke pengecer, lalu yang terakhir ke konsumen. Produk ramen tahan lama dan tidak mudah rusak. Produk Indomie tidak ada masalah dengan saluran distribusi yang panjang. Selanjutnya ada promosi. Indomie menerapkan strategi pemasaran yang sangat efektif dengan menggunakan metode door to door. Indomie dengan antusias mendatangi rumah-rumah warga, memperkenalkan dan mengajak mereka mencicipi kelezatan Indomie. Slogan atau tagline memiliki peran krusial dalam membentuk identitas produk, menjadikannya melekat di hati masyarakat. Jadi dalam pengemasan itu ada desain dari produk secara umum, bentuk kemasan atau desain ekspor, dan kemasan untuk pasar domestik itu sama. Yang membedakan biasanya dari hal penjelasan tentang produk disesuaikan dalam bahasa negara yang dituju atau bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Indofood juga menggunakan kemasan yang lebih besar atau lebih kuat untuk memastikan produknya tahan dalam perjalanan panjang dan kondisi cuaca yang sulit di beberapa negara. Lalu di sini ada pengiriman. Perusahaan Indofood Sukses Makmur telah memilih jasa pengirim atau kurir yang profesional dan terjangkau sesuai dengan angkutan atau freight forwarder yang digunakan oleh Indofood Sukses Makmur
adalah jasa kurir door to door atau freight forwarder itu yang mengantarkan barang sampai tujuan. Selanjutnya ada asuransi yang digunakan oleh PT Indofood itu menggunakan asuransi untuk melindungi produknya termasuk Indomie atau kerusakan atau kehilangan selama ekspor ke Afrika. Itu ada beberapa asuransi yang digunakan oleh Indofood. Yang pertama itu asuransi kargo. Jadi PT Indofood ini menggunakan asuransi kargo untuk melindungi produknya dari kerusakan atau kehilangan selama pengiriman ke Afrika atau ke negara lainnya yang akan dituju. Jadi asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan produk akibat kecelakaan, kebakaran, atau peristiwa lainnya selama pengiriman. Yang kedua itu ada asuransi keamanan pangan. Jadi PT Indofood ini juga menggunakan asuransi keamanan pangan untuk melindungi produknya yang yang akibat tidak memenuhi standar juga. Jadi asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan produk akibat kontaminasi, penyalahgunaan, atau peristiwa lainnya yang berhubungan dengan keamanan pangan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang rencana keuangan dari ekspor yang rencananya akan kami ekspor ke Afrika. Yang pertama itu perkiraan biaya produksinya, yaitu totalnya sekitar 16.000 US dollar untuk membuat Indomie dalam satu kontainer. Kemudian untuk biaya transportasinya itu bisa harganya range dari 2.000 dolar sampai 3.000 dolar. Kemudian ada biaya asuransi, biaya cukai, kemudian ada juga biaya masuk Nigeria, itu mencapai 20%. Kemudian ada juga biaya tambahan dokumentasi, penanganan di pelabuhan, serta biaya agen atau freight forwarder. Kemudian kalau kita jumlahkan, itu bisa mencapai total biayanya dan biaya produksi itu 7.410 US dollar. Kalau kita totalkan, total biaya produksi dan biayanya, itu total biaya transportnya itu sebesar 23.410 US dollar. Itu bisa jika dibagi dengan 80.000 bungkus Indomie, itu harga per bungkusnya bisa mencapai Rp4.682 per bungkus. Kalau kita ambil margin 10% dengan harga perkiraan Rp5.000, berarti kurang lebih pendapatan brutonya adalah Rp37.440.000. Kemudian untuk pendanaan rencananya ada beberapa yang akan menjadi opsi atau pilihan, yaitu ada pinjaman bank, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI, ada juga nanti modal ventura atau juga crowdfunding. Tapi untuk pembiayaan lebih kepada pinjaman bank karena lebih mudah dan biasanya didapat lebih banyak daripada pinjaman-pinjaman lain. Kemudian untuk manajemen risiko kita ada beberapa risiko, yaitu yang pertama ada hedging, menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar di masa depan dengan opsi mata uang. Kemudian pembayaran mata uang yang kita harus pantai selalu stabil, negosiasikan agar kontraknya dalam US dollar atau euro yang mata uangnya stabil. Kemudian kita juga harus membuat klausul penyesuaian mata uang. Dari risiko lain juga ada risiko politik, risiko operasional, dan risiko dan untuk mengaturnya menggunakan manajemen likuiditas untuk mengatur internal dari perusahaan. Kemudian yang terakhir untuk identifikasi dan evaluasi itu untuk risiko politik, risiko ekonomi, pembatasan devisa, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko hukum. Sebagai kesimpulan, menurut kami pembiayaan ekspor ke Afrika merupakan potensi tersendiri untuk produk ini karena di sana merupakan produk yang disegani. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami yang membahas ekspor Indomie ke Amerika dan Afrika. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.